Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 7, subtema 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa dahulu. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain, sikap untuk menjaga kesatuan bangsa, kata-kata sulit dan gagasan pokok teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Percobaan gaya magnet, percobaan gaya gravitasi, persamaan dan perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi, keragaman ekonomi di Indonesia, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Ayo kita baca teks yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Jika ada kata-kata yang sulit, kalian dapat melihat artinya pada tabel berikut ini. Dari teks ini, kita dapat mengetahui pokok pikiran setiap paragrafnya. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Paragraf 2, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi yang saling menghormati. Paragraf 3, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Paragraf keempat, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Ayo kita amati percobaan berikut ini. Dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa benda yang ditarik oleh magnet dan ada beberapa benda yang tidak ditarik oleh magnet. Benda apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Yaitu pensil, kerikil, dan daun. Sedangkan benda lainnya yang terbuat dari logam dapat ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Selanjutnya, kita akan memperhatikan percobaan berikut ini, yang hasilnya dapat dituliskan seperti pada tabel berikut. Dari percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan cara didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Sekarang ayo kita perhatikan percobaan mengenai gaya gravitasi berikut ini. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi
adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah montase. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar baru sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut adalah cara membuat karya montase. 2. Kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Berikut cara membuat karya kolase. 3. Mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan pun sejenis. Misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Berikut cara membuat karya mozaik. Aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Berikut cara membuat karya aplikasi. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, ataupun keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga akan berbeda. Ada yang bertekstur halus, dan ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap benda memiliki kekurangan dan kelebihannya, tergantung peruntukannya. Kaca bertekstur halus bermanfaat agar dapat memantulkan cahaya lebih baik, sedangkan ban bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Sekarang ayo kita baca teks yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Setelah itu, baca teks yang berjudul Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Sekarang kita kerjakan tugasnya. Kerjakan di buku tulis dengan jelas dan rapi, lalu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Soalnya yang pertama, sebutkan 2 sikap untuk menjaga kesatuan bangsa. 2. Apa yang dimaksud dengan gaya magnet dan sebutkan contohnya. 3. Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi dan sebutkan contohnya. 4. Apa persamaan dari karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? 5. Sebutkan 2 contoh sikap yang harus kita hindari agar tidak terjadi perpecahan dalam persatuan NKRI.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.